Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi dalam pelajaran BK bersama Bu Ika hari ini. Materi yang akan kita bahas adalah mengenai konsep diri. Yuk kita simak bareng-bareng materinya. Kamu mungkin sering menilai diri sendiri. Apa, siapa, dan bagaimana diri saya. Pandangan tentang diri sendiri ini sering terbersit di dalam hati. Sebenarnya pertanyaan apakah itu? Pertanyaan semacam ini merupakan suatu bentuk pencarian konsep diri. Usia remaja merupakan saat pertemuan identitas diri dan pengembangan diri. Pandangan tentang diri sendiri yang sudah berkembang pada masa anak-anak makin menguat pada masa remaja. Hal ini seiring dengan bertambahnya usia dan pengalaman hidup atas dasar kenyataan-kenyataan yang dialami. Semua itu membuat remaja bisa menilai dirinya sendiri baik dan juga sebaliknya kurang baik. Para ahli psikologi dan komunikasi memberikan rumusan tentang konsep diri sebagai berikut. Yang pertama, menurut Sinurat, konsep diri adalah gambaran, pandangan, keyakinan, dan penghargaan atau perasaan seseorang tentang dirinya sendiri. Sedangkan menurut Burns, konsep diri adalah penghargaan diri, nilai diri, atau penerimaan diri. Konsep diri meliputi semua keyakinan dan penilaian tentang diri sendiri. Hal ini akan menentukan siapa kita dalam kenyataan, tetapi juga menentukan siapa kita menurut pikiran kita, apa yang kita lakukan menurut pikiran sendiri, dan menjadi apa menurut pikiran sendiri. Sehubungan dengan konsep diri, beberapa hal mulai berkembang pada masa remaja, yaitu pengetahuan tentang diri sendiri bertambah, harapan-harapan yang ingin dicapai di masa depan mulai muncul, dan terjadi penilaian diri atas tingkah laku dan cara mengisi kehidupan. Kita bisa melihat konsep diri dari 4 sudut pandang. Yang pertama, konsep diri positif dan negatif, konsep diri fisik dan sosial, konsep diri emosional dan akademis, dan konsep diri real dan ideal. Yang pertama adalah konsep diri positif dan negatif. Sudut pandang ini digunakan untuk membedakan apakah kita memandang diri sendiri baik atau buruk. Sedangkan konsep diri fisik dan sosial adalah membedakan pandangan diri kita sendiri atas pribadi kita dan pandangan masyarakat atas pribadi kita. Selanjutnya, konsep diri real dan ideal membedakan diri kita yang nyata atau sebenarnya dan yang kita cita-citakan. Lalu konsep diri emosional dan akademis membedakan pandangan diri sendiri yang dipengaruhi oleh perasaan atau faktor psikologis dan yang secara ilmiah bisa dibuktikan. Konsep diri bukanlah bawaan lahir, melainkan hasil belajar. Sejak manusia mengenal lingkungan hidupnya, sejak itu pula ia belajar banyak hal tentang kehidupan. Menurut Harlock, seorang psikolog, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan konsep diri adalah bentuk tubuh, cacat tubuh, pakaian, nama dan julukan, intelijensi kecerdasan, taraf aspirasi atau cita-cita, emosi, jenis atau gengsi sekolah, status sosial, status ekonomi keluarga, lingkungan pergaulan dan teman-teman, serta tokoh atau orang yang berpengaruh. Apabila berbagai faktor itu cenderung menimbulkan perasaan positif, maka akan memunculkan konsep diri yang positif. Pada masa anak-anak, seseorang biasanya cenderung menganggap benar apa saja yang dikatakan oleh orang lain. Jika seorang anak merasa diterima, dihargai, dicintai, maka anak itu akan menerima, menghargai, dan mencintai dirinya sendiri. Sebaliknya, jika orang-orang yang berpengaruh di sekelilingnya ternyata meremehkan, merendahkan, mempermalukan, dan menolaknya,
maka pengalaman itu akan disikapi dengan negatif. Menurut Taylor, ada beberapa pengaruh konsep diri terhadap komunikasi dalam hidup. Yang pertama, seseorang cenderung melihat dirinya dan bertingkah laku sesuai dengan yang dilihat dan dikatakan atau diharapkan oleh orang lain. Sesuatu yang diharapkan dan diyakini tentang diri cenderung menjadi kenyataan. 2. Seseorang melalui konsep dirinya akan menyaring untuk melihat, mendengar, memberikan penilaian, dan memahami segala sesuatu yang berada di dalam atau berasal dari luar dirinya. Ketiga, seseorang yang berkonsep diri positif cenderung membuka diri secara wajar kepada orang lain, sedangkan yang berkonsep diri negatif biasanya cenderung tertutup. Keempat, seseorang yang berkonsep diri positif cenderung merasa senang akan dirinya dan merasa yakin bahwa ia mampu menghadapi berbagai situasi yang dijumpai dalam pergaulan hidup dan memiliki kepercayaan diri. Lalu, bagaimana usaha yang dapat dilakukan untuk mengembangkan konsep diri remaja? Remaja adalah pribadi yang sedang berkembang menuju kematangan diri dan kedewasaan. Untuk itu, remaja perlu membekali diri dengan pandangan yang benar tentang konsep diri. Selain itu, remaja juga perlu menjadi diri yang memiliki konsep diri positif. Remaja harus menjadi diri yang efektif agar dapat mempengaruhi orang lain untuk memiliki konsep diri yang positif. Remaja juga perlu menjadi diri yang mampu menciptakan interaksi sosial yang saling mempercayai, saling terbuka, saling memperhatikan kebutuhan teman, dan saling mendukung. Materi yang kita bahas hari ini diambil dari buku bimbingan konseling terbitan ESIS. Terima kasih teman-teman karena telah menyaksikan video materi ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.